Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulun ba'd. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji milik Allah, satu-satunya zat yang Allah turunkan penyakit dan juga Allah angkat penyakitnya, dan Allah memberikan kesembuhan untuk hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Bersama-sama juga kita bersyukur atas semua nikmat sehat yang alhamdulillah saat ini Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga tentu nikmat iman dan Islam jadi nikmat paling agung yang wajib kita syukuri. Karena dengan nikmat itulah alhamdulillah kita bisa hadir dalam hadis ilmu setiap pagi, dan menjadi sebuah kenikmatan ketika kita bisa menjalankan salah satu dari sunnah Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Kita eh, hadir dalam majlis ilmu, kemudian saling mendoakan sesama kita, dan kalaupun ada yang sedang sakit, lah kita doakan saudara kita, mudah-mudahan Subhanahu segera angkat penyakitnya. Kalaupun ada yang sedang kesulitan, Allah segera angkat kesulitannya dan berikan jalan terbaik. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah untuk senantiasa melimpahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah yang Allah, di pagi ini sebuah kajian Hisnul Muslim bersama guru kita Ustaz Dari Al-Jambari. Alhamdulillah kita bersyukur masih diberi waktu kita untuk memahami salah satu dari warisan terbaik, warisan yang indah dari Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu tema tentang uh, adab ini ada bagian hal yang penting, karena adab di atas ilmu, dalam sebuah uh, pendapat atau sebuah banyak kesepakatan para ulama yang menjelaskan tentang betapa pentingnya adab, yang bahkan melebihi ilmu itu sendiri, karena adab tidak hanya sekedar ilmu tapi adab yang menjadi praktek kita sehari-hari. Dan di pagi ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema adab sakit, ya. Baik kita ketika sakit bagaimana, dan juga ketika ada saudara kita yang sedang sakit, apa hak-hak seorang muslim terhadap muslim lain, dan salah satunya adalah dalam hal berkaitan dengan sakit ini. Dan ini alhamdulillah guru kita sudah bersama kita. Nah, sama-sama kita doakan para guru kita, khusus guru kita Ustaz dari Jabari yang Masya Allah Tabarakallah, tetap setia Membosankan. sabar untuk menemani kita. Masya Allah, ini kenikmatan yang sungguh, ya, harus kita syukuri. Kita bisa memahami dengan wasilah atau wasiat nasihat dari guru. Memang tentang sakit ini saja, Masya Allah, ya. Dan memang tidak pernah ada seorang pun yang tidak sakit, ya. Dan kalau dalam hadis Nabi, sakit, Masya Allah, ya, menjadi penggugur dosa. Dan makanya ketika orang yang menjenguk, salah satu doanya itu ya tabaksa tahurun, insya Allah, ya, itu menjadi bagian yang diucapkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Tapi apa saja sesungguhnya yang jadi adab-adab ketika kita sakit ataupun kita mengunjungi orang yang sakit, insya Allah kita siapkan diri kita bersama-sama menyimak satu penjelasan dari guru kita Ustaz Dadi Al-Jabari. Fadhlan masykurah. Baik. Syukran jazakumullahu khair mata Allah fi kulli hayatakum insyaallah Amin, Ustaz. amin. Dahsyat Islam ini sampai urusan sakit yang diatur antaranya insyaallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Kalau tersakit mungkin sakit hati aja mungkin. Ini Ustadznya kayak nggak ada lagi. Ini aja Ustadznya katanya. Masya Allah. Bikin jenuh ini Ustadznya kayak nggak ada Ustadz lain. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli
Wassallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kita bersyukur kepada Allah Taala atas apa yang selalu senantiasa Allah curahkan kepada kita. Rahman, Rahim, dan hidayah, inayah, iradah, kudrah, Masya Allah. Yang kita harapkan adalah maunah dari Allah Taala karena senantiasa kita mampu menghadirkan uh, keistiqomahan di dalam uh, menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita menjemput husnul khotimah dan kelak kita dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Baik, bicara tentang adab ini, Masya Allah, tidak ada agama yang selengkap Islam di dalam mengatur semua urusan. Sampai persoalan-persoalan yang paling receh, paling remeh diatur semua. Dan ada yang menarik dari apa yang Rasulullah SAW sampaikan, yakni ada satu dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan musibah. Buat saya itu keren. Buat sebagian orang, loh kok keren Ustaz? Iya. Siapa di sini yang nggak pernah punya masalah? Siapa yang nggak pernah punya musibah? Saya selalu sering tanya, kalau waktu anak kita masalah, mulai dewasa masalah semua itu. Waktu belum nikah masalah. Alhamdulillah begitu pas nikah, nambah masalah gitu ya. Punya waktu belum punya anak, masalah. Waktu udah punya anak, nambah lagi masalah. Waktu sudah semakin tua, ya suami bertingkah, istri bertingkah, masalah nggak? Masalah. Punya duit masalah nggak? Masalah. Masalah. Kalau yang nggak punya duit, lebih Masalah. masalah. Salah juga. Lebih masalah. Nggak punya duit, repot terusan. Tapi ala kulli hal memang masalah selalu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar supaya kita lebih dekat kepada Allah, untuk supaya kita lebih banyak amal. Entah dalam konteks memunculkan kesabaran yang indah atau menghadirkan kecerdasan dalam bersyukur. Baik, mari kita mulai bahasan Hisnul Muslim ini berkait dengan adab dan doa ketika Rasulullah SAW menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang jelas Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menjenguk orang sakit karena ia termasuk hak seorang muslim atas muslim yang lain. Jadi Rasulullah SAW menyatakan hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Salah satunya yaitu jika sakit maka engkau menjenguknya. Nah, tadi disebut sama Ustaz Khalis bahwa doa untuk kesembuhan orang sakit ini mestinya berkumpul semua nih para asatidz, Ustaz Hasan Bisri, Buya Ahmad Hanif, Ustaz Khairul Alam, Abang Penganten, Ustaz Sarif, semua lagi, Tuan Guru ya, Tuan Guru ada 2 gitu ya, ada Tuan Guru Ahmad Sujai sama Tuan Guru Sukarman Fajar. Pasti sepakat dengan apa yang kita bahas di sini, yakni Rasulullah SAW ketika mengajarkan berdoa itu salah satunya adalah la ba'sa tahur, insya Allah nggak apa-apa, semoga sakit ini menjadi penghapus dosa. Artinya makin sakit kita makin nyaman karena dosa kita makin gugur gitu ya. Jadi berbanggalah menjadi orang yang penyakitan karena penyakit itu tidak datang dari keinginan kita. Penyakit itu datang dari Allah yang Allah SWT sendiri menyebut fa'idza maritu fahuwa yashfin. Ketika ada yang sakit maka aku yang menyembuhkan. Nah, menjadi keliru ketika seseorang mengkonsumsi obat tanpa
minta kesembuhan dari Allah. Saya pernah sampaikan di bab As-Sabur, kalau nggak salah. Jadi ketika orang sakit kepala misalnya, itu yang dicari duluan adalah eh, pereda nyeri. Ketika badan panas, yang dilakukan adalah penurun panas. Gitu. Begitu cepatnya dia menjadi apoteker gitu ya. Begitu cepatnya dia memutuskan obat ini, obat ini, obat ini. Padahal kalau kita datang ke dokter, kemudian dianamnesa, didiagnosa, belum tentu semua eh, apa yang kita konsumsi itu ternyata misalnya antibiotik. Antibiotik itu kan ada yang spektrumnya sempit, ada yang spektrumnya luas. Nah itu nggak sembarangan kita apa namanya beli, kan biasa obat warung ya kita biasanya ya. Dan ini bagian yang kemudian mestinya yang pertama adalah Allah dulu. Kenapa Allah bikin kita sakit? Nah, ini bagian yang ini jadi ujian untuk biasa kita naik level atau Allah memperingatkan kita supaya memperbanyak peribadatan atau memang Allah sengaja memberikan azab kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Pertanyaan saya gampang gini. Kapan terakhir lututnya khusus diistighfari? Nggak ada kan? Kapan terakhir punggung diistighfari? Nggak ada kan? Kita nggak kebayang untuk khusus mengistighfari lutut, mengistighfari loh. Kenapa mesti lutut diistighfari, pinggang diistighfari? Ustaz? Kadang-kadang begini, Allah SWT ingin mendengar rintihan kita sebagai seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala itu sudah lama tidak mendengar kita istighfar. Maka dikasihlah dengkul yang sakit sehingga kalau bangun itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang pengen Allah dengar. Nah kita yang nggak sadar, kita cuman ya spontan aja. Tetapi itu bagian yang kemudian bersyukurnya Allah SWT melihat bagaimana kita menjalankan keimanan kita dengan sempurna sehingga yang terjadi adalah Allah SWT justru menyempurnakan lisan kita atau mengokohkan lisan kita setelah iman kita diperkokoh. Ya, sama-sama kita buka surat yang ke-14 ayat yang ke-27. Kalau udah nggak ada yang mau baru Tenadia ya. Tenadia kasih kesempatan sama yang lain. Siap, udah Kalau saya kalau baca. bisa bapak-bapak ini. Ya, nggak ada. Bener-bener deh. Pada nggak ada membaca Quran apa gimana ya? Ya udah ambil deh. Surat 14 ayat. Ya, ada nih 14 benar. 27 deh. Ada Pak Wahid itu? Ayo, mangga, mangga. Bismillah. Monggo Kang. Tadinya mau yang lain dulu. Hmm. Al-Isra ya? Ya, elah. Ayo, ayo. Mainkan, mainkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Bukan itu. Surat 14 14. Ibrahim. 14 ya Allah. Ibrahim. Kaget Oh, saya. bukan Al-Isra 17. 14 Ibrahim. 14. Ntar udah. Itu nyinggung ibu-ibu yang suka belanja itu. 1727 mah. Mungkin saya sengaja ke situ kali ya. Lagi mau begitu, Ustaz. Modus, 14, modus. Modus. Ya. 1427 mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Keren itu ayat. Keren itu ayat. Kenapa? Begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuthabitullahu alladzina amanu. Orang yang beriman diteguhkan imannya.
Karena dia sudah beriman, diteguhkan sama Allah iman. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dengan apa Allah meneguhkan itu? Bil qauli tsabit. Lisannya Allah teguhkan. Di mana? Fil hayati dunia wa fil akhirah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan baina dunia wal akhirah wal barzakh. Di antara dunia dan akhirat itu ada barzakh. Maka kalau kita perhatikan, selama di dunia orang yang beriman akan Allah jaga lisannya sehingga yang dia tuturkan hanya kalimat-kalimat thayyibah semua. Itu makanya saya bilang begitu pegang pinggang astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Saya nggak tahu nih berapa orang dari kita yang kemudian ketika berdiri itu pakai haukalah la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Itu yang Allah kepengen dari tubuh kita. Karena selama ini tubuh kita nggak pernah diistighfari, nggak pernah ditakbiri, nggak pernah dihaukalah. Itu salah satu mekanisme yang kadang-kadang Allah berikan sakit kepada kita itu supaya muncul dari kita rintihan yang indah itu. Gitu. Oke, sampai sini clear ya. Mari kita lihat Rasulullah SAW kalau mendoakan orang-orang yang sakit, beliau biasanya meletakkan tangan kanannya di dada, di tempatnya jantung. Gitu. Pak Ahmad Faiz Zainuddin dari UNER Psikologi, beliau pencetus SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique, itu menggunakan setupnya ada di sebelah sini. Dan sama Rasulullah SAW juga lakukan sama. Cuma Rasulullah SAW doanya adalah Atihbil ba'asya Rabbi Rabbanas Isfi anta syafi. Kalau buat diri sendiri ya. Kalau misalnya untuk orang lain misalnya Isfi fulan namanya sebut anta syafi la syifa'an illa syifa'uk syifa'an la yughadiru. Hilangkan penyakit ini wahai Rabbnya manusia, sembuhkanlah aku atau sembuhkanlah orang ini, namanya sebut kalau keluar ada binnya gitu ya. Ini sekarang Tuan Guru Suparman Fajar sedang sakit, kita doakan beliau. Allahumma rabban nas atibil ba'sya isfi Tuan Guru Suparman Fajar la sifa'an la syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Mudah-mudahan doa kita salah satu menjadi penyebab sembuhnya penyakitnya beliau. Nah, kalau saya biasanya suka gebiahuyah. Gebiahuyah itu nebar lebih jauh. Allahumma rabban nas atibil ba'sya anta syafi' isfi kulli maridin ya syafi'. Sembuhkan orang semua yang sedang sakit ya Allah. Jadi lebih luas. Gitu. Dan kemudian kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Nah, saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu nih. Perlu kita pahami bahwa biasanya orang yang sakit sudah parah, itu biasanya saya kalau dari kalangan dokter saya nggak tahu, ada dokter yang gabung sama kita nggak pagi ini untuk melegitimasi apa yang saya sampaikan. Ada satu keadaan ketika menjelang wafat itu biasanya posisi kondisi tubuhnya itu bagus banget, keren banget, habis itu nggak lama meninggal. Nah itu saya nggak tahu apa rahasia di balik itu. Karena begini, saya kadang-kadang kalau ngedoain orang sakit yang sudah parah itu ada kekhawatiran. Begitu gue doain biasanya nggak lama meninggal. Itu ujung-ujungnya gitu. Jadi saya, aduh, ya udah didoain aja sebagai sebuah sunnah kan gitu ya. Tapi biasanya ujungnya begitu. Jadi begitu, luar biasa loh. Kadang-kadang ada beberapa kawan-kawan kayak dulu keluarganya Mbak Penny Jayusman. Saya dekat dengan keluarga mereka. Mbak Yani, Allahyarham waktu itu. Saya temani di rumah sakit itu. Waktu nikahnya juga di Serpong juga saya temenin. Saya doakan. Gitu. Begitu saya doakan, ikut Rasulullah SAW mendoakan itu. Terus kondisinya membaik. Itu laporan dari keluarganya, udah Masya Allah doanya manjur. Apa enggak, bukan itu. Tapi memang keadaan si pasien itu kalau sudah mendekati kepada kematian itu biasanya bagus, nggak tahu saya ada istilahnya itu di kedokteran. Bagus, habis itu nggak lama meninggal. Dan itu betul. Gitu. Jadi kayak saya, aduh,
Kan pasti bukan karena doa saya kan gitu ya. Artinya yang kita pahami itu maksud saya gini, saya kepengen Bapak Ibu memahami pesan bahwa dengan kematian itu sebetulnya cara Allah memberhentikan rasa sakitnya. Jadi kesembuhan lewat kematian. Eh, apa paham yang saya maksud nggak ya? Saya takut salah persepsi. Eh, Allah sembuhkan dengan dua cara. Disembuhkan kembali normal atau disembuhkan dengan kematian. Sebagian orang menganggap bahwa, oh kok malah mati nggak sembuh. Justru kesembuhan itu bisa lewat kematian. Karena dengan itu dia nggak sakit lagi. Jadi nggak perlu makan obat lagi, nggak perlu dirawat lagi, nggak perlu bayar rumah sakit lagi, nggak perlu repot bawa-bawa ambulan ini itu bolak-balik dan seterusnya. Ya selesai sudah sembuh. Penyakitnya sudah hilang, dibawa dengan kematian. Nah ini yang kemudian apa? Kita perlu juga belajar bagaimana ketika Rasulullah SAW meletakkan tangan beliau pada bagian yang sakit. Misalnya perut yang sakit, maka beliau letakkan di perut. Ya. Apa yang dibacakan dulu Ustadz Sahal, Hafizahullah Ta'ala, sering kalau ada yang sakit tuh beliau baca ini. As'alullahal azim rabbil arsil azim ayyasfi. As'alullahal azim rabbil arsil azim ayyasfi. Aku memohon kepada Allah, As'alullahal azim yang maha agung, ya, Rabbil arsil azim yang menguasai ars yang agung, ayyasfi, atas kesembuhan. Gitu. Ada lagi yang kemudian dibaca 3 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma uhadi ma ajidu wa uhadir. Itu dibaca 3 kali juga. Jadi ada 3 kali yang itu, kemudian yang Nasallallahu gitu, ya 7 kali. Nah doa untuk yang sudah parah, yang sudah sakit parah, maka doanya bukan lagi kesembuhan. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca Allahumma ighfir, ya, Allahumma ighfir, ya Allah ampuni si fulan nih, sebut namanya Allahumma ighfir fulan, okay. Warhamhu, Allahumma ighfir fulan warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Untuk sakit yang berat, minum. Nah, kalau bagaimana dengan kita sendiri yang sakit? Kalau kita sendiri yang sakit, pelajaran ini bisa diambil dari Nabi Ayub. Nabi Ayub kan setelah 360 tahun beliau punya istana, punya istri banyak, anak banyak, berjaya sebagai nabi, terus kemudian setan minta izin sama Allah SWT. Ya Allah, ini orang bertakwa kepadamu karena dia enak-enakan jadi raja, enak-enakan jadi orang yang berada. Kalau saya turunin derajatnya jadi orang miskin, mungkin dia nggak akan beriman kepadamu. Kata Allah, Allah tahu betul Nabi Ayub alaihissalam itu satu di antara 2 orang yang disebut sebagai mukhlasin, yang terpilih. Maka Allah SWT membiarkan setan, coba aja ganggu kalau bisa. Dia nggak akan bisa diganggu. Maka dihabiskan semua, didatangkan gempa, dihabiskan semua harta benda, anaknya banyak yang mati, istrinya banyak yang kabur. Gitu. Tinggal seorang Sayyidatina Rahmah. Maka ditanya lagi sama setan, ini karena dia masih sehat, ini kalau saya kasih sakit pasti dia nggak beriman kepadamu. Lagi-lagi Allah SWT percaya dengan beliau sebagai Al-Mukhlasin, sebagai orang yang terpilih. Gitu. Maka nggak bisa diganggu oleh Al-Mukhlasin itu. Maka Allah SWT membiarkan setan untuk memberikan rasa sakit kepada dia. Allah izinkan. Maka dibikin sakit kulit yang kusta, yang udah pokoknya disebutnya itu kayak puru itu apa ya?
tubuhnya penuh keropeng gitu. Sampai akhirnya 7 tahun beliau sakit itu dalam keadaan kurus kering, kerontang, keriting gitu. Dan bahkan beliau di dalam riwayatnya dikatakan beliau diusir dari kerajaannya, diusir sampai ke pinggir desa, dari desa disuruh minggir lagi sampai ke pinggir kota terus ke dusun yang terpencil. Sampai akhirnya Ibunda Sayyidatina Rahma menyusun pelupak kurma sebagai tempat beristirahat. Dan di situ mungkin karena Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah bisa diganggu. Mari kita lihat dulu surat 15 ayat yang ke-39. Sebetulnya saya pengen ngarah ke 40-nya. Atau surat 38 ayat 82 83. Saya ngarah ke 83-nya. Ada yang berkenan? Monggo, silakan. 15 dulu ya, 15 39 40 sama 38 82 83. Mangga. Ada udah. Tafadhali ya Ukhti Karim. 15:39 ya? Ya. 40 ya. Iya. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. 40-nya? Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara Nah, kecuali hamba-hamba yang terpilih. Di situ disebutnya dalam bahasa Arabnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlasin itu berbeda dengan mukhlisin ya Bapak Ibu. Kalau mukhlisin itu orang yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah. Tapi kalau mukhlisin, given by God. Mukhlasin itu Allah yang ngasih. Allah yang milih. Dan cuma 2 orang yang punya derajat mukhlasin itu. Nabi Ayub sama Nabi sampai satu lagi. Ada yang tahu? Ya. Saya kasih 17 Pro Max dalam bentuk brosur. Tinggal saya kirim PDF-nya. Ada? Siapa? Nabi Ayub sama Nabi siapa? Nabi Muhammad. Bukan. Nabi Yunus, bukan? Nah, bukan. Iyuknya sama. Yusuf. Yusuf, betul. Nabi Yusuf itu udah masuk ke kamarnya Ibunda Zoleha, udah sama-sama mau. Allah pilih beliau. Ditolak, perempuan cantik ditolak. Gila. Itu perempuan tercantik sejazirah Arab ditolak. Coba. Kayak apa itu? Luar biasa. Karena dia jauh dari rumahnya. Jauh dari Palestina kan? Bisa begitu ya? Iya, itu burhan namanya. Pembeda. Nah, oke, balik lagi. Surat 38, 82, 83, mangga ada yang sudah ketemu? Bapak-bapak ini pria, bapak-bapak. 8 berapa udah? Ada? 38 berapa? 82 83. 82, 83. Sok boleh saya. Mangga. Terjemahnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Iblis berkata, ini ya ini betul nih. Iblis berkata, maka demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi terpilih itu cuma ada 2. Gitu. Jadi kenapa? Oke. Jadi ketika kita tahu bahwa ada 2 orang yang terpilih, maka orang yang terpilih ini nggak bisa diganggu sama iblis. Jadi ini janjinya Allah. Nah, mari kita perhatikan bahwa sesungguhnya di dalam permasalahan itu maka Nabi Ayub gitu ya, kalau kita balik lagi kepada kasusnya, beliau
nggak berhasil diganggu. Bahkan dalam riwayatnya, belatung yang ada di kakinya itu kemudian jatuh. Dan beliau dengan gemetar tangannya diambil belatungnya, dibalikin lagi ke kakinya. Beliau takut kepada Allah SWT, jangan sampai belatung itu nggak bisa dapat rezeki dari dagingnya. Sampai sebegitunya takwanya beliau itu. Maka pantas kalau iblis nggak berani, nggak bisa ganggu itu karena itu. Memang dipilih sama Allah SWT. Kita mah kalau ada belatung di tubuh kita mah dicopot-copotin ya, dibuang-buangin ya. Dia khawatir sama makhluk Allah ya, namanya belatung yang merusak badannya itu. Jangan sampai nggak dapat rezeki dari Allah SWT gara-gara dia jatuh dari kakinya. Itu nggak kebayang saya ketaatan ini kayak apa ya. Nah, mari kita lihat surah Al-Anbiya ayat yang ke-83 sebagai doa untuk diri sendiri. Silakan. Karena dia emang nggak ngadu cepat aja kalau ini mah. 2183. Ini doanya Nabi Ayub, ya, bukan rukyah untuk orang lain, tapi doa minta kesabaran kepada Allah. Ya udah. Maka Arabnya tuh? Arabnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Insya Allah. Jadi, ya Rob, sungguh aku ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang dari semua penyayang. Enggak minta kesembuhan. Coba, kesabarannya kayak apa itu? Ya Allah, aku ditimpa penyakit. Bukan, ya Allah sembuhkan aku, bukan. Engkau Maha Penyayang dari semua penyayang. Itu kan kayak sindiran gitu ya. Masa ya nggak disembuhin? Ibunda Sayyidatina Rahmah itu sempat bilang, minta dong, kamu kan Nabi. Sampai Nabi Ayub itu marah. Kamu nih nggak sabaran banget sih, 360 tahun kita dikasih kenikmatan sama Allah. Ini baru 7 tahun nggak sabaran banget sih kamu. Nanti kalau sembuh saya hajar kamu. Nah, saya hajar kamu itu sebagai sebuah nadar. Begitu sembuh, panik beliau. Ya Allah, saya nggak kepengen ngajar dia, saya nggak kepengen. Ambil rumput, kata Rasulullah SAW, kata Allah SWT, ambil rumput, kemudian seikat, maka pukulkan ke dia. Ya, rumput seikat mah apa ya sakitnya. Tapi kan paling nggak sudah menunaikan nazarnya gitu. Nah, itu kalau buat diri sendiri ya. Bagaimana kalau melihat orang yang sakit? Rasulullah SAW mengajarkan agar kita tidak tertimpa penyakit yang sama. Ada hadis riwayat At-Tirmidzi dan sifatnya hasan ini hadisnya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi. Ya. Wa fadha'ni, dikatakan di sini wa fadha'ni ala apa ini? Kathirin mimman khalaqa tafdila. Gitu. Nanti saya share. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dari musibah dan yang menimpaku dan melebihkanku dari kemuliaan makhluk yang diciptakan. Jadi ada bagian yang harus kita fahami bahwa ketika kita sakit itu tidak mengeluh berlebihan. Bersabar. Karena bersabar itu akan menggugurkan dosa kalau kita ikhlas menerimanya. Kan di dalam surat Al-Baqarah 155 kan Wabasyiri Sobirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Terus sama satu lagi, berbaik sangka sama Allah. Janganlah seorang dari kalian wafat kecuali dalam keadaan husnuzon ilallah. Jangan sampai kita buruk sangka sama Allah. Maka tadi kembali, ini Allah SWT sedang menaikkan derajat takwa saya, atau Allah sedang memperingatkan saya yang lalai, atau Allah sedang mengazab saya dengan menggugurkan dosa-dosa yang saya kerjakan. Maka balik lagi,
Nabi alaihissalam mengajarkan agar sakit ini menjadi wasilah untuk kembali kepada Allah. Doanya orang sakit itu justru ijabah. Maka kalau kita jenguk orang sakit, minta doa sama yang sakit. Loh, bukannya minta doa sama yang masih sehat, Ustaz. Enggak, orang sakit itu doanya mustajab. Gitu. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan bahwa ketika sakit itu jadi wasilah untuk kembali kepada Allah. Dan dilarang kita untuk mendoakan yang buruk buat diri sendiri. Wah, ini sakit banget nih, gue mending mati aja. Enggak, jangan, enggak boleh. Islam mengajarkan optimisme di dalam kehidupan. Jadi bahkan bunyi hadisnya itu gini. Kalaulah besok kiamat di tanganmu ada sebelah atau sepotong sepotong biji kurma, tanamlah. Pertanyaan saya, kalau biji kurma cuma sepotong, bakal numbuh nggak? Biji kurma dipotong, bakal numbuh nggak? Biji kurma kalau utuh itu masih bisa numbuh, tapi kalau dipotong nggak bisa numbuh. Enggak bisa. Nggak bisa. Satu, kalau kau punya sepotong biji kurma, tanamlah. Ngapain ditanam? Rasulullah SAW enggak aja. Ngapain ditanam? Maksudnya optimismenya tetap dia harus dimunculkan. Padahal Rasulullah SAW ingin memberikan satu majas. Kalau toh besok kiamat, di tanganmu ada sepotong biji kurma, maka tanamlah. Besok kiamat itu ngapain nanam? Besok juga kiamat. Jadi kayak sia-sia gitu perjuangan. Justru enggak. Allah SWT melihat bahwa niat kita adalah memunculkan optimisme tadi. Mau setengah kayak tanam aja. Mumpung ada kesempatan berbuat baik. Gitu maksudnya. Itu. Nah kemudian menggunakan wasilah-wasilah yang sifatnya lebih kembali kepada Allah dulu. Kayak gini. Siklus masalah itu kan gini. Kalau ada masalah orang ke dokter minta resep ditebus gitu kan, ditebus diminum. Kalau diminum udah pasti sembuh. Enggak. Belum tentu. Iya. Kalau sembuh ada masalah baru lagi enggak? Ada. Ada. Ngejaganya gimana kesehatan? Makannya diatur, istirahatnya, Olah apa hidup. segala macam. Oke. Olah tubuh segala macam. Pasti nggak sakit? Belum tentu. Nah, kan itu siklus masalah itu Bang akan terus ada. Diatasi, direncanakan untuk diobati, tapi kemungkinannya cuma dua, sembuh atau tetap sakit. Kalau sembuh, dijaga bagaimana caranya supaya tetap sehat. Kalau sakit, gimana nyembuhinnya. Akhirnya apa? Ada orang ke Jerman aja, ke Cina aja, ke Purwakarta aja, ke ini aja, ke itu aja. Sehingga membuat orang sembuh banget. Padahal ada bagian yang sebetulnya udahlah diterima aja. Kalau memang sudah kemana-mana nggak sembuh, itu caranya Allah ingin engkau bersabar dengan penyakitmu. Allah ingin menggugurkan dosa dengan penyakitmu. Nikmati aja. Tapi kan harus ikhtiar udah iya, jangan sampai kemudian ikhtiarnya ke yang meleset. Mestinya ke Allah jadi nggak ke Allah. Ini ada orang pinter bisa nyembuhin macam-macam. Tunggu dulu, sama Allah kerenan mana? Nanti bawa ayam cemani yang kakinya hitam, telurnya belirik ya, mana ada ketemu. Bang, ayam telur puyuh. Betelur ayam telur puyuh kan enggak. Nah, itu kadang-kadang dibikin yang aneh-aneh begitu. Saya bergaul 4 tahun sama dukun-dukun itu di awal saya nyari Islam. Dan itu sebuah kesalahan yang insya Allah nggak akan saya ulangi. Gitu. Nah, obat dalam Islam itu kan ada beberapa ya. Ada hijamah. Ada yang tahu hijamah? Bekam.
ya, baik bekam darah maupun bekam kering, gitu ya, yang dirobek pakai ujung pedang ataupun pakai langsing jarum. Yang kedua, ruqyah. Nah, ruqyah ini syar'i ya, syar'i. Kata Rasulullah SAW, berobatlah kalian karena setiap penyakit ada obatnya. Kemudian apa? Rutin mengkonsumsi habas sauda. Enak Ustaz, sengir Ustaz, rasanya kayak nggak jelas gitu. Kadang ada yang campur madu, ada yang pakai pil, ada yang apa supaya nggak berasa apa pahitnya itu. Tapi kalau saya malah saya papak. Habas sauda Palestina itu 1 sendok kecil gitu dipapak. Atau dipapak ya, dikunyah gitu tanpa air, kunyah aja kunyah. Wangi mulut kita itu. Saya sering kali apa ngunyah cengkeh kalau itu, ngunyah cengkeh. Seru. Rasanya sih ya hibi hura-hura lah ya gitu di perut di mulut itu ya kayak seger pedes tapi enak di badan kita. Dan itu buat vitalitas bagus. Kalau nanti ditanya Mas Yalo buat kejantanan ya? Enggak, bukan. Kalau Mas Yalo kan biasanya obat kejantanan ya. Kejantanan ya. Kurang jantan berarti dia. Nah, ada beberapa peristiwa sejarah seputar sakit dalam sunnah itu. Nabi SAW menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika sakit di Mekah sampai dia mengira dirinya akan wafat, maka Rasulullah SAW menyentuhnya, mendoakannya, dan menenangkan hatinya. Jadi kalau ada orang sakit memang lebih senang mereka kalau dikunjungi. Tapi ada juga orang yang kemudian nggak senang kalau dia dikunjungi. Ada orang-orang yang nggak suka dikunjungi kalau dia dalam keadaan sakit. Jadi kayak merasa lemah, mesti dibantu apalah segala macam dan seterusnya. Jadi perlu konfirmasi juga kalau misalnya pengen jenguk, tanyakan boleh nggak berkunjung. Karena biasanya makin banyak tamu makin nggak bisa istirahat kan. Yang satu diajak ngobrol, satu ngajak ngobrol, satu ngajak ngobrol, mesti ngulang lagi dari awal lagi ceritanya. Jadi begini, awalnya biasa saja, akhirnya gitu sakit. Nah, ada bagian yang Rasulullah SAW ketika menjelang wafat itu dalam sakit terakhirnya Rasulullah SAW meniupkan bacaan Muawizatain, Al-Falaq sama Anas ya, pada dirinya sendiri dan Ibnu Aisyah radhiallahu anha membacakan ruqyah untuk beliau dengan tangannya. Ya. Jadi kalau sakit bacakan Al-Falaq Anas, tiupkan ke apa namanya ke tangan, terus kemudian disapukan ke seluruh tubuh. Biasanya Rasulullah SAW melakukan itu 3 kali. Nah, ada Rasulullah SAW pernah menengok anak yang sakit keras. Diusap kepalanya, didoakan sampai anak itu bangkit dan kembali sehat. Dan Ummul A'la, dia sakit dan Rasulullah SAW menjenguknya dan membacakan doa ruqyah, tapi nggak pakai diusap-usap atau dibelai-belai karena perempuan. Mari kita lihat surah yang keempat ayat yang ke-79. Ya udah, Silakan. silakan Bu Reni. Makasih Teh. Afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ya. Masya Allah. Jadi sakit itu menghapus dosa. Apapun yang datang, sesuatu yang baik pasti datang dari Allah. Jadi kalau sakit itu datang dari siapa? Pasti karena ulah kita sendiri. Makanya ada sebagian orang yang kemudian ketika terjadi sesuatu sama kita, kurang amal kali lu gitu. Nginget ini gitu tuh.
Atau ketika kita melakukan sesuatu gitu, ya sesuai amal perbuatan gitu kan. Suka ngedikin gitu kan. Sesuai amal perbuatan. Maksudnya cocokin sama itu. Mari kita lihat surah Al-Insyirah ayat yang ke-5. Sebagai konsep bahwa Allah menguatkan kesabaran dan rasa sakit itu pasti setiap kesulitan pasti diiringi dengan kemudahan. Al-Isra ayat 5 silakan. 6 juga boleh. Ya udah Mangga, saya silakan. ayat kelima ya. Monggo. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Masya Allah. Jadi jelas bahwa kalau kita dipersulit sama Allah SWT pasti ada kemudahan. Artinya balik lagi. Bersyukurlah kalau masih diberi sakit sama Allah SWT. Artinya gugur dosa. Istilahnya gini. Nggak apa-apa deh Allah sakitin. Yang penting saya keluar dari dunia ini dalam keadaan sudah terhapus dosanya. Masih ingat nggak betapa dahsyatnya ampunan yang kalau kemudian Allah SWT sudah habisi kita dengan berbagai macam pengguguran dosa di dunia, maka tidak perlu lagi kita dapat azab kubur, tidak perlu lagi dapat azab jahanam, bisa langsung masuk surga. What a nice life. Gitu. Luar biasa itu. Oke, terakhir surat yang kedua ayat 286. Ya udah. Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. 286 teh. Oh, 286. Iya. La yukalifullah. Saya udah. Mangga. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Insyaallah. Insyaallah. Gitu. Jadi Allah tidak akan membebani di luar kemampuan kita. Nggak mungkin, ini kok sakit banget ya, apa segala macam dan seterusnya. Udah, dinikmatin aja. Banyakin istighfar yang ikhlas. Kadang-kadang ada orang yang kemudian, kok sakit banget ya, obat apa nih? Padahal sebetulnya Allah sedang menggugurkan dosa diri. Dinikmatin itu. Jadi bagaimana caranya? Pertama, ruqyah syariah dulu. Ambil air, bacakan muawizat. Boleh lengkap. Tiga kul atau 2 saja cukup. Kemudian ditiupkan. Kalau ada donor bidara gitu. Terus kalau dari Hisnul Muslimnya seperti apa? Memberikan penguatan dan motivasi. Seperti tadi, la ba'sa tahur insyaallah. Saya pernah datang ke pasien jamaah saya. Saya udah doain panjang-panjang gitu di dadanya, di kepalanya, saya doain semua. Sampai tangannya saya pegang biar dia agak tenang gitu. Terus habis itu saya bilang sama dia, la ba'sa tahur insyaallah. Pak Ustadz doa apa itu Ustadz? Saya nggak ngerti. Saya jelasin satu-satu. Ini. Yang terakhir apa Ustadz? Yang terakhir itu nggak apa-apa. Insya Allah ini jadi penggugur dosa. Ustadz nggak sakit. Saya lo ngerasain sakitnya. Lo gimana sih? Nggak nyambung ini orang. Terus tadi mengusap tempat yang sakit sambil berdoa. Menjaga kesabaran dan husnuzon.
menghidupkan sunnah menjenguk orang sakit. Kira-kira kalau orang sakit itu sholatnya boleh di kasur nggak? Boleh, Boleh. Sambil tiduran boleh nggak? boleh. Boleh. Itu Sambil saya duduk? lakukan hampir Boleh. 3 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Saya rasakan itu waktu COVID. Waktu saya kena stroke. Itu. Menikmati. Dan sholat itu ya wajib gitu. Mau sakit, mau apa, ya mesti diingetin. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kewarasan di dalam cara berpikir dan konsep beriman apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita. Saya balikin dulu ke Ustadz Khalis Bakri supaya kita bisa berbagi rahmat. Tafadhol Mas Ustadz. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan Sadi yang sudah memberikan inspirasi ya, dan juga tentu penguatan untuk kita yang sedang sakit. Ternyata disebut oleh Rasulullah juga orang yang sakit itu menggugurkan dosa saja. Sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya gitu ya. Dan, dan tadi teringat dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas di akhir hayat beliau kan buta ya, dan beliau yang dijamin masuk surga, dan bahkan doanya termasuk orang yang doanya diijabah oleh Allah. Beliau malah tidak berdoa untuk kesembuhan dirinya ya. Betul, Insya Allah. Karena betapa agungnya sakit yang kemudian bisa menggugurkan dosa-dosa. Masya Allah, tentu kita tetap saling mendoakan ya. Kalau ada yang sedang sakit, Allah doakan, mudah Allah Subhanahu Wa Taala juga segera menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna dengan niat supaya bisa ibadah lebih baik lagi gitu ya. Dan kesembuhan ketika sembuh mungkin dengan semua itu bisa lebih baik lagi, lebih giat lagi untuk beribadah. Baik, silakan. Ini sudah resen tadi, yang lebih dulu siapa nih? Budian apa Teh Nadia ya? Bangga. Silakan. Siapa dulu? Nadia dulu boleh. Sweet. Ya, yang muda dulu kata Budian. Iya, yang muda dulu. Masya Yang Allah. tua ngalah. Ya, Ibu Dian dulu gak apa-apa. Kalau yang tua ngalah saya minggir nih. Siapa dulu? Mangga. Ya, boleh saya dulu, boleh tanya dia. Mangga. Sing paras ngalah. Udah, Ya. tadi kan aku ngedengar udah bilang, maksudnya kalau kita udah sakit parah, terus kita usaha umpama kemana-mana gitu. Ini kebetulan teman saya SMA nih, Santi juga kan lagi ada nih di sini. Baru aja tadi abis subuh kita chat gitu via WA, dia cerita dia kan stroke udah 3 tahun. Yeah. Makanya waktu dia baru gabung juga dia bilang, Dian ternyata udah tuh sama ya penyakitnya sama aku, kata gitu. Dari gula. Jadi dia dari gula. Terus dari jam. Ternyata jamaah kan? Iya, terus dia baru cerita udah kalau dia tuh kemarin lihat di medsos berobat ke salah satu pengobatan tradisional lah, tapi dari situ dia merasa kok kayak ditipu ya, udah dia bayar jutaan gitu terus nggak ada hasilnya. Santi mungkin bisa cerita, Santi, open mic. Boleh, silakan. Ini kemakan iklan di TV nggak ada gizinya. Awalnya anak saya udah bilang ini kemakan iklan. Saya minta tahu tarifnya berapa, nggak dikasih tahu. Pas sampai sana baru tahu Maharnya. Mahal. Juta-jutaan. Iya, ternyata saya juga bisa melakukan sendiri sebenarnya gitu loh. Yang namanya iya, yang namanya usaha ya. Udah iya, kemana aja dijabanin, tapi ya begini ternyata. Emang harus sabar. Terus suaminya Santi ini luar biasa nih, udah malah ngajarin katanya ikhlas aja, siapa dari ikhlas itu kita sembuh gitu udah. Jadi Santi tadi pagi curhatnya kayak gitu. Apa memang benar udah tuh, maksudnya ya udah kita merasa ditipu, ya udah ikhlas aja gitu. Iya. Walaupun dia udah nipu kita atau gimana. Iya, gitu. betul. Ikhlasin aja. Insya Allah jadi sedekah. Dan justru dari sedekah yang diikhlaskan itu siapa tahu itu yang jadi bagian kesembuhan. Artinya gini, mungkin nggak sesuatu terjadi kecuali Allah nggak kepengen. Nggak mungkin kan? Iya. Gitu. Jadi kalau mungkin, oh rupanya
sedekahnya kurang kali gitu. Kalau saya ngeliatnya gitu. Berhusnuzonnya gitu ya udah. Iya, benar. Itu juga Iya. aku pernah sih kemakan medsos, tapi nggak sampai sebanyak Santi juta-juta. Saking ingin cepat sembuh. Nah, itu nggak sabarnya itu, pengen sembuh. Kita nih generasi mie instan soalnya, pengennya ini instan aja. Cesplong gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Ustadz, saya juga kepingin bicara nih Ustadz. Monggo, silahkan. Bu Ana ya? Iya Ustadz, Ya, ini silakan, saya Bu. Ana dari Relawan Quran. Nah, mungkin saya di sini ingin sedikit bercerita tentang awal saya menjadi relawan Quran ya Ustadz. Ceritanya saya ini Ustadz udah divonis kanker di stadium 3, terus di meningitis, terus di kanker tiroid. Ya. Nah, dari sakit itu saya ngejalanin kemo itu udah sampai di 12 kali Ustadz. Masya Allah. Udah berusaha untuk berobat ke sana kemari, ya. Uang pun istilahnya udah banyak yang namanya sakit berat ya Ustadz ya. Gitu. Tetapi atas izin Allah, mungkin pertolongan dari Allah, salah seorang memberi petunjuk ke saya. Seperti begini petunjuknya. Neng, kamu itu sudah cukup lelah untuk terus berobat. Bagaimana kalau seandainya sekarang berobat kamu itu mendekatkan diri kepada Allah, dan bagaimana kalau kamu mungkin bisa pergi ke pesantren? Katanya awalnya seperti itu Ustadz. Nah, dari situ saya diberi petunjuk dari kiai ya, yang ngobatin saya istilahnya. Dia sih tidak memberi obat apa-apa Ustadz, cuman dia bilang gini, kamu terus bersikir, baca wirid ini, nanti kamu insya Allah akan mendapatkan obatnya sendiri. Seperti itu ceritanya Ustadz. Nah, dari cerita itu, dari hal itu gitu maksud saya, setiap kali saya ngaji, Ustadz, saya ikut pengajian kemana-mana, Al-Quran yang saya pakai ngaji itu ada yang minta gitu Ustadz. Kok setiap kali saya ngaji, Quran saya ada yang minta. Tiap kali saya ngaji ada yang minta. Besoknya saya bawa lagi yang baru, ada yang minta lagi. Di situ saya berpikir, ya Allah ini mungkin apa sudah ini yang menjadi petunjuk buat saya gitu kan. Nah dari situlah uang yang tadinya saya pakai untuk beli obat kanker itu Ustadz, saya belikan Al-Quran. Awalnya hanya beli 10, terus saya nambah lagi 20, itu semua Ustadz. Jadi saya menganggap bahwa Al-Quran ini saya jadikan obat buat saya. Seperti begitu. Nah akhirnya dari 10, 20, tibalah orang memberi ke saya, Neng, kamu setiap kali pengajian kamu memberi Quran ke orang lain. Dari mana Quran itu? Saya bilang, maaf Bu, ini obat buat kesembuhan saya. Nah dari situ Ustaz datang tuh yang memberi Quran ke saya. Kalau gitu saya titip Quran ke kamu. Saya titip Quran ke kamu. Mulai Ustaz, yang tadinya saya mencari Quran, sekarang Quran yang mendatangin saya Ustaz. Masya Allah. Untuk itu ribuan Quran tiap bulannya itu datang ke saya. Makanya saya sampai hari ini bisa berbagi Quran itu sampai ke pelosok negeri, sampai ke Papua sudah saya antarkan Ustaz. Masya Allah. Dan yang aku yakin dengan apa yang saya lakukan ini, semua sakit saya, kanker saya, meningitis saya, tiroid saya hilang Ustadz. Di situ saya semakin yakin dan aku yakin. Makanya saya kajian ini dari tadi membuat badan saya merinding gitu Ustadz, karena semua yang Ustadz bilang itu benar-benar saya alami Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini menjadi motivasi buat yang lain, bahwa dengan sedekah Quran itu bisa menyembuhkan segala sakit. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz. Dengan senang hati, Mbak Ana. Inspirasi sekali, Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat saya nggak ada yang heran, nggak ada yang aneh, nggak ada yang ajaib. Karena kalau Allah mau ya begitu sudah. Jadi saya dapat ini dari kawan-kawan di Inggris. Saya kan ngajar di Zoom kawan-kawan di Eropa ya. Nggak tahu, salah satunya Mbak Meli ada di sini nggak? Gabung nggak?
Itu saya setiap Ada, pekan. Ude. Oh, alhamdulillah. Mbak Meli itu salah satu kawan-kawan di Eropa itu ngaji bareng Ustadz Dodi Ngabaru namanya. Itu kawan-kawan dari itu campur Jerman, Norway, Belanda, Turki, Prancis, Itali, mana lagi? Pokoknya beberapa deh. Udah mulai agak rontok yang konsisten ada beberapa. Ada orang Malang juga, orang Jakarta juga ada beberapa. Yang masuk juga banyak, yang rontok juga banyak. Ala kulli hal begini. Ada mu'alaf Prancis namanya Maria. Dia divonis stadium 4. Maka kemudian si imam masjidnya bilang sama dia, Anda pergi ke Masjidil Haram, jangan pernah tinggalkan dalam satu hari Anda 7 butir kurma dengan minum zam-zam. Maka Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang makan 7 butir kurma setiap harinya, maka dia akan terhindar dari sihir, penyakit, kemudian akan dilindungi tubuhnya dari segala macam keburukan dan seterusnya. Tapi ulama Indonesia ngerubah itu. Barang siapa yang dalam seharinya makan 7 butir kurma, maka lama-kelamaan dia akan jatuh miskin. Karena mahal itu, kurma ajwa itu. Enggak. Bercanda ya. Ini bercanda. Jadi, apa yang terjadi beliau selama 40 hari itu makan kurma 7 butir dengan ajwa, dengan zam-zam, itu selama 40 hari, dia pulang ke Perancis. Apa yang terjadi? Dokternya semua sampai manggil teman-temannya. Ini status yang sebelum dia berangkat sama status dia pulang. Kamu pakai obat apa? Kamu treatment apa? Nggak ada. Saya begitu masuk Islam, saya pergi ke Mekah, saya minum air zam-zam, dan kemudian makan ajwa 7 butir setiap hari. Sisanya saya makan biasa. Artinya kalau Allah SWT menghendaki sesuatu, terjadilah. Wallahualam, mudah-mudahan ini jadi bagian yang terus menginspirasi untuk kita. Teh Nadia mangga teh? Iya, syukran Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini pertanyaan suami. Mau ngomong nggak? Gini, udah kan ada temennya itu sakit batu ginjal atau batu empedu gitu ya. Ikhtiar kemana-mana tuh. Kan temennya sih bilang ikhtiar nih gitu. Nah, ada yang ngasih tahu berobat ke seseorang pakai doa tapi ditutupin dengan daun, ditiup, hilang lah si batu itu, udah cek lab gitu ya. Nah, kan kalau saya berpikir carilah yang sesuai syariat gitu ya udah. Nah, nanti Dajjal pun akan begitu ya udah ya. Ya gitu. Nah, ini mohon pencerahannya udah. Gimana tuh kalau dia ikhtiarnya begitu gitu ke tempat yang seperti itu, tapi pakai doa juga sama katanya. Begini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, punten Kang, kia Kang. Jadi ikhtiar itu harus yang sejalan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sejalan sama Allah itu ditujukan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ittiba'us sunnah minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau peribadatan itu tidak ditujukan kepada Allah, tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka tertolak. Gitu ya. Itu dulu yang mesti diyakini. Nah, saya nggak tahu nih doanya modelnya gimana nih. Qomat kamit, gitu. Soalnya biasanya yang begitu-begitu qomat kamit, kalau nutupin daun apa segala macam, yang ajaib-ajaib begitu biasanya dukun. Saya 4 tahun bergaul sama mereka, jadi enough is enough gitu. Karena keluarga kami dulu itu begitu juga kelakuannya. Batu dari jauh tiba-tiba diangkat gitu. Itu lari gitu batu itu ke tangan. Kok bisa? Kalau sulapan saya tahu triknya. Ini enggak sulapan. Ibu saya bukan tukang sulap. Itu kakak saya tiba-tiba ngajak saya keluar korek-korek di kebun belakang, tiba-tiba nemu keris. Dapat dari mana informasi di keris? Itu hal-hal yang gaib gitu jin. Maka yang bersekutu dengan jin, maka ini terlarang. Tambah sesat, tambah dosa. Lihat surat 72 ayat 6.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Betul begitu bunyinya? Ketemu nggak? Iya, udah. Bahwasanya ketika ada seorang pria dari kalangan manusia meminta bantuan kepada jin, maka dia tambah sesat, tambah berdosa. Dia nggak akan ngomong, oh ini pakai jin, nggak pakai ngomong. Oh ini pakai khodam, oh ini pakai pembantu dari kalangan gaib, enggak, bukan. Tapi yang dia lakukan adalah begitu cirinya, ngundang-undang yang nggak jelas begitu. Maka jangan, itu kesyirikan. Ada kekuatan di luar Allah yang bisa melakukan itu kesyirikan. Gitu. Jadi kita mesti melihatnya lebih perspektifnya lebih luas. Lihat surat yang ke-7 ayat 27. Dulu sempat heboh pemburu hantu. Nah, itu sama juga. Ngilangin jin yang kecil pakai jin yang besar. Musir jin pakai jin. Surat 7 ayat 27. Surat ke-7 ayat 27 ya udah. Mangga, silakan. Oh, silakan. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, setan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat, yang tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Kita yang beriman jangan. Jadi mohon izin deh, kalau nggak salah di Bandung itu ada Galilea. Nanti aku kasih alamatnya. Itu lab dan biayanya agak mahal, sekitar 5 jutaan untuk batu ginjal. Dan itu banyak yang sembuh, gitu. Ikhtiar ke situ. Dan itu medis ya, artinya tindakan medis yang sifatnya naturopati, gitu. Ada treatment pakai mesin-mesin besar itu. Begitu kurang lebih. Kalau saya forward nanti ada klinik Galilea. Udah mau jam 7, Ustaz. Udahan kali, Ustaz ya. Iya, ini sangat inspiratif Ustaz ya. Dan tentu dalam kesehatan, kesembuhan dari Allah itu banyak cara Ustaz ya. Tidak hanya dengan tadi ada yang dengan wakaf Quran, ada yang dengan sedekah apapun gitu ya. Ada juga dengan bahkan mungkin dengan berbuat baik sama orang tua gitu ya. Ada yang orang membebaskan hutang orang lain gitu, dan itu sangat banyak. Dan jangan sampai kemudian ketika ada seseorang melakukan hal yang sama, kok yang lain disembuhkan Allah, kok yang ini enggak. Ini gimana saat ini sebagai penutup, sebagai penguatan tauhid kita, jangan sampai saya mengikuti Bu Ana tadi ya, kok tidak sembuh gitu kan ya. Nah ini apa yang harus kuatkan akidah kita. Baik, Bismillah, wassalamu ala Rasulillah. Lihat surat 57 ayat yang ke-22 dan 23, Ustaz. Karena setiap musibah yang Allah SWT sudah desain untuk seseorang atau terjadi di bumi ini, pasti sudah didesain sama Allah SWT 50.000 tahun sebelum kejadian. Itu. Sebelum menciptakan langit dan bumi bahkan. Jadi kalau sudah begitu ya, supaya apa? Supaya kita tidak terlalu kecewa ketika ada yang luput dari keinginan kita dan tidak terlalu gembira kalau kita kemudian dapat sesuatu yang kita harapkan. Begitu, kurang lebih. Ini Bu Nova Arianti. Di lemari orang tua ada keris warisan, apa yang harus kami lakukan? Biarin aja, taruh aja pajangan, bikinin paku yang bagus, ditaruh di tembok juga nggak apa-apa. Tulisin ini punyanya yang siapa gitu, turunan dari apa, nggak apa-apa. Kalau perlu empunya ini dari batu meteor apa gitu, dari Lok Pitu apa-apa gitu, nggak apa-apa. Dari sisi seni gaman, seni senjata bagus, nggak apa-apa dari sisi artifisial. Tapi jangan pernah diyakini ada isinya, mesti dimandiin satu suro, nanti mesti apa sampai diberdiriin apa segala macam, mandi kembang. Jangan.
Kan ada lagunya itu, mandi kembang tengah malam, jangan kau lakukan, kan nggak boleh. Malah nyanyi. Gitu, Ustaz. Wakadalik barakallah. Tapi kita sudahi, Ustaz. Ya, Banyak yang mau mal mingguan ini. ya, tadi yang punya Kris beda dengan Qris ya, Ustaz ya. Kalau Qris boleh. Mana Mas Nandar? Qris kita mana? Nah, ini kalau ini bukan Kris tapi Kalau ini Qris. bukan Kris, ini Qris. Nah, ini banyakin ini, insya Allah pahalanya, masya Allah nih. Masya Allah. Jadi silakan tolong, ini harus dipelihara nih, Ustaz ya, harus diperbanyak gitu ya. Mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan kita dengan kita terus bersedekah setiap pagi menjadi amalan rutin kita, karena amal yang rutin itu disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk min ahabil amali ilallah, termasuk amal yang paling dicintai Allah tabaraka wa taala. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan. Di pagi ini kita dapat inspirasi bagaimana menguatkan tauhid kita dan bagaimana adab terhadap baik orang yang sakit maupun ketika kita sakit. Tadi ada doa-doa yang sudah saya share juga, dan mungkin juga udah nge-share juga nanti di grup ya, Ustaz. Apa ketika sakit, apa yang harus dilakukan. Dan alhamdulillah di kajian tutorial ruqyah sudah juga diajarkan oleh guru kita Ustaz Hasan Misri. Dan insya Allah di pekan depan ya kita akan belajar tentang herbal dari Ustaz Hasan Misri untuk melengkapi tadi doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi dalam kajian ruqyah syariah. Silakan di-share juga rekamannya tentang tutorial ruqyah mandiri ya. Alhamdulillah sudah 2 episode kita membahas tentang bagaimana meruqyah diri sendiri, dan ini bagian dari warisan syariat Nabi kita bagi dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah, syukurlah. Sekali lagi kita mendapat kebaikan yang luar biasa di pagi ini, dapat inspirasi juga dari para sahabat kita yang sakit, dan mudah-mudahan tadi sakit membawa kita kepada pengampunan dosa, itu yang paling penting, dan sakit menjadi kebaikan untuk kita semua ya. Dan mari sama-sama, kalau ada hak orang muslim dengan hak muslim lain, salah satunya adalah kita menjenguk dan mendoakan mereka. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, dan jamaah yang Allah, mari kita terus bersyukur atas semua nikmat Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah atas semua nikmat ini, dan kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik, kalau ada kesilapan dari kami, alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.